أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وبعد. Hadirin wal hadirat, bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin yang kami hormati dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali rasanya kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rumah yang mulia. Insyaallah dalam rangka melaksanakan amal yang juga mulia karena berkaitan dengan kalam yang paling mulia. Mudah-mudahan dengan banyak mendekatkan diri kepada yang mulia dan yang Allah muliakan, kita akan diberikan kemuliaan dari dunia sampai ke surga. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada di antara kita yang lebih tinggi nilainya, tidak ada di antara kita yang lebih tinggi derajatnya, tidak ada di antara kita yang boleh merasa tinggi dibanding yang lain, kecuali apabila Allah memuliakan kita dengan takwa. Karena sesungguhnya yang paling mulia di antara kita di sisi Allah adalah orang-orang yang lebih takwanya. Semakin bertakwa, semakin mulia di sisi Allah. Bertambah takwa, bertambah mulia di sisi Allah. Takwa dalam makna yang Allah perintahkan kita laksanakan, yang Allah tegah, yang Allah cegah, yang Allah larang kita tinggalkan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ikhlas dan tulus dalam menjalankan kehidupan dalam rangka mengabdi dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga betul-betullah nanti semua yang kita lakukan ini akan menjadi pemberat akan menjadi pemberat timbangan amal soleh kita di akhirat kelak insyaallah. Mari kita mulai kajian kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita bersyukur kepada Allah. Kita puji Allah dengan mengucapkan hamdalah sama-sama. Alhamdulillah. Dialah Allah yang selalu dan senantiasa menganugerahkan kepada kita limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga malam hari ini kita kembali bisa bertemu untuk melanjutkan kajian kita yang mudah-mudahan sedikit yang kami punya ini bisa kita manfaatkan bersama. Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berselawat, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wassalamu alayka ya Rasulullah, wassalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Surah Yunus ayat 57-58. Kita sudah membahasnya sekitar 3 pertemuan. Dan malam hari ini kita akan lanjutkan kajian tentang penggalan-penggalan ayat tersebut yang kalau kita bilang sayang sekali andainya kita tidak tahu hal ini, dan lebih sayang lagi kalau kita sudah tahu tetapi kemudian nanti kita masih sibuk dengan dunia kita, tidak mau terlibat aktif dalam apa yang lebih baik daripada dunia dan segala isinya ini. Atau dalam bahasa lain, kalau faham ini, maka harta kekayaan itu penting kita cari. Atau yang lebih hebat lagi, harta kekayaan itu, dunia ini penting, tapi dia yang kita suruh mencari kita. Kita usahakan sedikit saja. Kenapa? Karena usaha kita yang banyak untuk Allah. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum, masyaallah, wa shifaa'un lima fis sudur, wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu, dan pelajaran yang dimaksud adalah Al-Quran. Dia akan menjadi penyembuh untuk semua penyakit yang ada di dalam dada. Kalau tadi pelajaran dari Allah mencerdaskan, bukan mungkin cerdas, tapi pasti cerdas. Cerdas dalam makna yang sebenarnya. Wa shifaa'un lima fis sudur, mengobat semua penyakit yang ada di dalam dada. Maka insyaallah akan menjadi orang yang qalbunya salim, hatinya selamat. Kemudian nanti hidupnya dengan kecerdasan yang hakiki, dengan hati yang selamat, maka dia akan hidup dengan kehidupan yang penuh dengan hidayah, warahmatun, dan bahkan dia akan mendapatkan rahmat. Dan apabila dia terus hidup dalam keadaan demikian, dia bisa berbagi rahmat.
Dan semua ini kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita lakukan karena yang lain. Sebab kalau kita melakukan sesuatu karena Allah, insya Allah siapa yang akan membalas? Allah. Dan balasan dari Allah banyak, besar, berlipat ganda, bahkan ada yang bighairi hisab. Makanya konsep ini menarik sekali. Sebaliknya, kalau kita melakukan sesuatu bukan karena Allah, mengharapkan balas dari manusia, maka dipastikan kebalikan dari balasan Allah. Dan ini rugi sekali. Kalau Allah membalas bagaimana tadi? Banyak, besar, berlipat ganda, bahkan ada yang bighairi hisab. Puncaknya nanti ridha dalam syurga yang paling tinggi insyaallah. Tapi kalau kita berharap dari manusia, kebalikannya. Kebalikannya ini apa? Lawan banyak, sedikit. Percayalah, kalau orang ngasih kita takkan pernah banyak. Takkan pernah banyak. Dan kalau dia mulai akan ngasih banyak ke kita, mikirnya agak lama, nanyanya agak banyak. Iya atau tidak? Iya atau benar? Iya kan? Cobalah minta ke orang agak banyak, maka nanti akan banyak tanya, bukan langsung dikasih. Kemudian apa lagi? Semakin besar, semakin risau dia tuh. Ini untuk apa sebetulnya nih? Kan gitu kan? Tapi kalau kepada Allah kita minta, ada Allah tanya untuk apa? Nggak ada. Tapi bisa Allah kasih banyak? Itu makanya kita mau share ilmu ini, karena kita sudah coba dan membuktikan. Kita sudah coba dan membuktikan. Kita coba kira-kira bagaimana kalau kita betul-betul tes ilmu ini. Dan ternyata benar. Belum pernah kita ketemu satu orang pun yang kemudian bisa memberi seperti Allah memberi. Yang kedua apa tadi? Setelah banyak kalau sama Allah, kita berharap. Kalau kepada Allah banyak, habis itu besar. Kalau kepada sesama manusia, lawan besar lah. Kecil. Iya, kecil. Kecil. Kita baca sama-sama. Raka'atal fajri, sama-sama. Ini hadis sahih. Rugi kalau tidak tahu, tapi memang berat mengamalkan. Raka'atal fajri, sama-sama. Khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat sebelum subuh. 2 rakaat salat sunat sebelum subuh. Artinya di salat sunat fajar atau nama lainnya qabliyah subuh. Khairun minad dunya wa ma fiha. Allah beri balasan yang lebih baik dan lebih besar dan lebih bernilai daripada dunia dan segala isinya. Itu salat sunat qabliyah subuh itu berapa menit? Rakaat pertama dianjurkan qul ya ayyuhal kafir. Rakaat kedua setelah Fatihah diajarkan qul huwallahu ahad. Jadi kira-kira berapa menit? Anggaplah 5 menit. Berapa keringat yang keluar? Tak ada bilang ada keringat yang keluar, tidak ada. Berapa letih kita yang yang kita kerahkan letih kita berapa? Nyaris tak ada lah. Sholat, apalagi di masjid ini kan hidup AC-nya. Berapa harta yang kita infakkan? Ini bukan infak, ini sholat. Mana ada harta yang keluar? Kemudian ada nggak darah yang berjujuran? Saking beratnya amal ini. Boleh keringatnya enggak. Tapi balasannya seperti apa? Lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Masih kecil atau besar? Coba kita kerja sama orang. Coba kita kerja sama orang. Udahlah lama, capek, berkeringat, berpeluh, makan hati. Apa lagi? Kena mati. Itu pengalaman atau spontan curhat aja? Ujung-ujungnya sebulan paling-paling dia kasih 1 miliar. Iya, sebulan gaji kita 1 miliar. Oh, fitnah rupanya. Bukan, fitnah rupanya tuh 100 juta sebulan. Oh, itu juga masih fitnah. Belum dekat kepada kebenaran. Itu masih fitnah juga. Oke, 10 juta sebulan. Kira-kira lah ya. 10 juta itu dapat apa sekarang? 10 juta dapat apa sekarang? Ibu-ibu ada yang tahu harga emas berapa? Iya ya.
jadilah hamba Allah, supaya kita bisa meminta kepada Allah dan berharap kita hanya kepada Allah. Kalau kepada makhluk, kepada manusia apalagi, minta kita sama dia, maka dia pun sebenarnya sedang meminta kepada yang lebih gagah daripada dia. Jadi kita menganjurkan seperti ini untuk diri kami dan untuk diri kita semua. Karena kita sudah uji coba kepada orang-orang yang kita anggap kira-kira ini akan bisa menyelesaikan masalah kita dalam hal ini. Kita sudah coba, tapi tidak ada yang kita coba itu lalu berhasil. Tak ada. Semuanya gagal. Makanya kita semakin yakin ini ilmu benar. Maka berharap kepada Allah, jangankan banyak kita buat di jalan Allah, sedikit saja. Apa tadi? 2 rakaat sebelum salat subuh. Dan itu amalan sunnah. Maka kita akan diberikan nilai ganjaran balasan yang lebih besar, lebih baik, lebih indah daripada dunia dan segala sisi. Maka ini kan ilmunya cuma ada di Quran. Kenapa kok kita perlu belajar Quran? Nah, inilah di antara. Tadi apa lagi? Kalau kepada Allah tuh banyak, besar, kemudian berlipat ganda. Kalau kepada manusia sesuai dengan apa yang kita buat, nah itu sudah jadilah kadang-kadang. Ya begini model. Kita berbuat, Allah membalas. Pertanyaannya adalah, kita berbuat, Allah membalas, Allah mungkin membalas, atau Allah pasti membalas? Yang mana nih? Kita berbuat amal saleh, kita mengabdi kepada Allah, kita menjadi katakanlah pegawai dan karyawannya Allah, Allah akan membalas kita mungkin atau pasti? Pasti. Ya. Dan dalam bab kerja sama manusia, bab kerja sama manusia itu juga bukan mungkin dibalas, tapi pasti dibalas. Pasti dibalas secara teori. Bayarlah upah pekerjamu sebelum kering keringatnya, wahai yang mempekerjakan. Berarti bab upah ini sunat atau wajib? Wajib ini kita bayar orang yang sudah berjasa kepada kita. Jangan nanti waktunya diminta, pengalamannya diminta, ilmunya diminta, keringatnya diminta, apalagi pengorbanannya diminta, lalu kita tolak dengan terima kasih saja. Kasihan rumahmu, makasih ya Pak Tukang. Mana rumahnya? Makasih ya Bu, Bibi. Kasihan rumah kami, pulanglah lain. Mudah-mudahan kadang pahalonyo. Mana rumah? Iya kan? Atau bapak-bapak di kantor-kantor, kasihan kantor itu, sudah urusan orang satunya terlayani. Pulang selayo, mudah-mudahan banyak pahalonyo. Mana bisa seperti itu? Tak boleh. Bisa tutup semua kantor di negeri ini nanti. Nah, kalau bab manusia saja ada kewajiban membalas, apalagi Allah bukan mungkin membalas, tapi Allah pasti membalas. Sampai di sini, yakin atau ragu? Yakin atau ragu? Yakin atau ragu? Nah, kalau sudah yakin, kita lanjutkan ke yang lebih tinggi lagi ilmunya. Kita beramal untuk Allah, kita berbuat untuk Allah, kita persembahkan segala sesuatunya untuk Allah. Allah pasti membalas. Ini keyakinan kita tadi ya. Ini keyakinan kita. Pertanyaannya adalah, kalau kita berbuat Allah membalas, cara Allah membalas sama dengan yang mampu kita persembahkan, kurang dari yang mampu kita persembahkan, atau lebih dari yang mampu kita persembahkan, atau bukan sekedar lebih, pasti lebih dari apa yang mampu kita persembahkan. Yang Allah itu yang mana kalau membalas? Pasti lebih. Itu enaknya sama Allah. Jadi hidup kita dipenuhi dengan keyakinan, gak mungkin kita buat sesuatu kecuali Allah balas. Dan kalau Allah membalas, bukan sama dengan yang mampu kita persembahkan, tapi pasti lebih baik daripada apa yang mampu kita kerahkan. Ini enaknya kalau sama Quran. Kita dikasih tahu ilmu-ilmu yang luar biasa. Dan inilah mau'izahnya. Makanya dikatakan rugi kalau masih tidak pakai ini. Karena ini langsung dari siapa? Langsung dari Allah. Rugi kalau tak tahu yang seperti ini. Rugi kalau tak kenal yang seperti ini. Rugi kalau yang semudah ini tak paham juga. Rugi kalau sudah paham tapi tidak mempercayainya. Kenapa? Karena pasti tak berbuat. Sibuk menghamba kepada manusia, sibuk
mendekatkan diri kepada makhluk, sementara kepada Allah di sisa-sisa umur, di sisa-sisa waktu setelah mengejar-ngejar dunia. Betul atau benar? Benar atau betul? Ya, ini kan kita lihat sehari-hari sekarang. Banyak bukti yang kita lihat seolah-olah ajaran Quran ini tidak ada, tapi dia ada. Maka beruntunglah kita yang Allah pilih. Ini kan bukan kebetulan kita di sini. Nggak ada kebetulan, nggak ada kebetulan. Allah pilih. Tapi kenapa Allah memilih kita? Entahlah. Mungkin ada amal kita yang diterima dulu sehingga Allah berikan ini kepada kita. Atau bisa jadi kita ini sebetulnya busuk, kita ini sebetulnya hina, kita ini sebetulnya banyak dosa, tapi Allah kasih tahu ini kepada kita sekarang, buah dari doa atuk dan nenek kita atau ayah dan bunda kita. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allah kabulkan. Walaupun kurang-kurang pahala kita sekarang, hina kita di hadapan Allah, busuk kita sebenarnya, banyak dosa dan maksiat yang kita sembunyikan yang orang lain tidak tahu, tapi Allah tahu. Lalu kemudian Allah ajarkan juga ini kepada kita sebab doa dari orang-orang yang sayang kepada kita. Doa orang mendoakan kita tanpa sepengetahuan kita itu kadang-kadang lebih makbul daripada doa kita sendiri. Iya kan? Apa sebabnya? Mudah-mudahan semuanya sudah tahu. Hah? Kenapa? Kenapa? Lah, itu susah kita mematematikanya, mencari dalilnya. Bapak dengan kami, dengan yang di sebelah ini, mana yang lebih ikhlas? Kadang-kadang orang kan begitu. Yus, belum tentu awak lebih ikhlas dan belum tentu pula beliau lebih ikhlas, kan belum tentu, karena ikhlas sirrun min asrari, kata Allah. Ikhlas itu aku saja yang tahu. Orang yang ngomong ikhlas malah kadang-kadang enggak ikhlas. Ambola ikhlas, kadang-kadang yang bilang seperti itu justru yang tidak ikhlas. Nah, kadang-kadang seperti itu, karena biarlah ikhlas ini bab yang kita usahakan, bukan bab yang kita ceritakan. Kita ulang lagi, biarlah ikhlas ini bab yang kita usahakan, bukan bab yang kita ungkapkan. Boleh ikhlasnya, jangan-jangan dengan itu Allah hapus pahala kita karena menyebut-nyebut bahwa kita ini ikhlas. Nah, itu ya. Yang kita maksud seperti ini. Kenapa kadang-kadang doa kita sendiri itu tidak semakbul doa orang lain yang mendoakan kita tanpa pengetahuan kita? Rahasianya adalah hadis sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila ada seorang hamba mengangkat tangannya lalu mendoakan saudaranya, padahal saudaranya itu tidak ada bersama dia. Contohnya, dia tahu saudaranya, misalnya saudaranya kita kasih tahu, kita kasih nama, misalnya siapa? Nama yang agak populer, tapi tidak menyinggung siapapun. Hah? Siapa? Fauzan. Aduh, Fauzan di sini. Hah? Yang tak ada di sini. Oh. Ini cakap yang tak ada di sini. Kau jadi tahu pilih mana yang satu yang diusul. Oh, dah dipilih. Atau misalnya Kak Ros. Nah, Kak Ros kan di Kuala Lumpur ya. Nah, misalnya Kak Ros. Kita tahu Kak Ros di hidupnya banyak masalah, hutangnya lebih dari selilit pinggang. Nah, bagaimana kita cara mendefinisikannya itu? Masalahnya banyak, hutangnya menumpuk. Siapa yang berhutang? Siapa yang banyak masalah? Kak Ros. Lalu kita sebagai teman Kak Ros, Kak Rosnya di Kuala Lumpur, kita di Padang. Nanti kita, ya Allah, aku memohon kepadamu untuk saudaraku Kak Ros yang ada di Kuala Lumpur. Aku tahu dia sekarang sedang banyak masalahnya dan besar, banyak menumpuk hutangnya. Dengan segala izzah dan keperkasaan serta kekayaanmu ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Ghani, ya Mughni, selesaikanlah seluruh masalahnya dan lunaskanlah segala hutangnya ya Mujibas Sa'ilin walhamdulillahirabbil alamin. Siapa yang berdoa? Kita. Untuk siapa? Untuk Kak Ros di mana? Di Malaysia, di Kuala Lumpur. Tahu dia kita berdoa di Masjid Muhajirin? Tak tahu. Saya
orang berdoa dan doa dikirimkan. Maka malaikat mengatakan kepada orang-orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya tersebut, amin walaka mithlu. Apa arti amin? Perkenankan ya Allah. Ya Allah, ini ada orang yang mendoakan saudaranya, yang saudaranya itu tidak pernah minta untuk didoakan dan tidak tahu kalau dia didoakan. Jangankan memberikan sesuatu, jangankan mengurusnya, berterima kasih pun kadang-kadang yang didoakan itu tidak, karena memang tidak tahu. Ini hamba-Mu luar biasa ya Allah, kabulkan permohonannya walaka mithluh, dan kabul ini pun semoga Allah berikan kepada kamu yang berdoa. Nah, itu sebabnya kadang-kadang doa kita sendiri untuk kita sendiri itu kurang terkabul, lebih terkabul ketika kita mendoakan orang lain, saudara kita seiman, yang kemudian kita harapkan kepada Allah kebaikannya, lebih dikabulkan oleh Allah daripada kita berdoa untuk diri kita sendiri. Sebabnya adalah kalau kita selesai berdoa untuk diri kita sendiri, maka kita katakan amin. Siapa yang amin? Kita. Tapi kalau kita doakan saudara kita, siapa yang mengaminkan? Kita mengaminkan, ditambah malaikat yang mengaminkan. Walaka mithluh. Dan untuk kamu yang berdoa, sebagaimana Allah kabulkan untuk saudaramu, untukmu juga. Dan ini disebut dengan menyiasati doa. Kadang kita ini kan banyak dosa. Kita ini kan kadang masih dihormati orang bukan karena banyak pahala, karena aib kita masih ditutupi oleh Allah. Itu cara. Dari mana kita tahu? Dari Quran, dari hadis. Kalau enggak kita enggak tahu, kan rugi kalau kita enggak tahu. Sudah capek berdoa, kok gak kabul-kabul juga? Ya kita kotor, gimana mau terkabul? Atau kita belum bersih, gimana mau terkabul? Allah thayyibun, maha baik. Thayyibun apa? Thayyibun, baik. Kalau ke Allah berarti maha baik. Allah maha baik. La yaqbalu illa thayyiba. Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Nah, kita kurang baik, gimana mau diterima oleh Allah? Tapi kalau kita mau menyiasatinya, maka kekurang baikan kita ada celah untuk dikabulkan juga oleh Allah, yaitu dengan mendoakan saudara kita. Dan mau'izah Quran bercerita tentang yang seperti ini. Maka sekali lagi kami katakan, untuk diri kami, untuk keluarga kami, dan untuk kita semua, rugi kalau kita terlalu sibuk dengan dunia kita sehingga kurang akrab dengan Al-Quran kita. Nah, itu tadi ya. Lalu kemudian kita sudah sampaikan kemarin, bagaimana kalau kita sudah mulai sangat tertarik dengan Quran dan mau akrab dengan Quran, jalan masuknya seperti apa? Itu yang kami jelaskan beberapa waktu yang lalu itu. Ada yang menyebutkan belasan jalan sebagai kewajiban kita dalam berinteraksi dengan Quran. Ada yang menyebutkan sekitar 10-an. Ada yang menyingkatnya menjadi sekitar 3, kami pernah baca. Ada yang menyebutkan 4 dan lain-lain. Tapi kami setelah coba mendengar, melihat, memperhatikan, lalu kami banding-bandingkan. Oh, kayaknya ini sama maknanya, kayaknya ini bisa disatukan, kayaknya ini mirip. Maka kami pribadi boleh disetujui atau tidak, dan kami pakai di sekolah Quran kami, mengatakan dan terus mengajarkan bahwa setidaknya cara kita kalau sudah mulai tertarik dengan Quran dan ingin mulai lebih akrab dengan Quran, maka ada 8 yang dapat kita lakukan. Yang pertama waktu itu sudah kita jelaskan, dan ini materi pertemuan yang lalu. Cara kita untuk berinteraksi dengan Quran, atau katakanlah kewajiban kita yang pertama terhadap Quran adalah beriman kepada Quran. Kalau Quran sudah mengatakan, maka kita percaya, kita yakin, dan tidak ragu. Dalilnya waktu itu kita sebutkan surah Al-Baqarah ayat 285, dan agaknya kita hafal semua. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Sambung. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ada ayat itu di Quran? Ada ayat itu di Quran. Jadi kalau ada ayat itu di Quran, kita baca lah, apa nih informasinya?
Siapa? Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau Nabi kita beriman, kita sebagai umatnya ikut beriman. Ini bukan pilihan, tapi inilah jalan hidup kita. Kalau ada yang mengatakan itu kan pilihan, ya rugi kalau menganggap ini pilihan. Artinya masih ada terbuka pilihan yang lain. Kalau kita menganggap ini sebagai jalannya, maka kita akan bergerak di atasnya. Ya kan? Dan di ujung ayat itu bukankah disebutkan bagaimana ciri mereka yang beriman kepada Quran? Qalu sami'na wa ata'na. Begitu kami dengar, maka kami taat. Karena ada juga orang yang dengar tapi dengar dia Quran ini tapi dilanggarnya. Dulu mereka dikasih kitab juga, mereka dengar, mereka langgar. Kaum Yahudi. Siapa? Kaum Yahudi. Qalu sami'na wa asaina. Apa artinya? Ini orang kurang ajar betul. Bukan orang ini kurang ajar betul. Siapa? Yahudi. Sami'na wa asaina. Nabi yang mengatakan disebutkan dari Allah, sami'na, kami dengar, wa asaina, dan kami akan langgar. Berarti gimana nih Pak? Ada kita bisa bawahan datang atasan. Kamu begini ya. Dengar Pak, semuanya tidak akan saya lakukan. Gimana kira-kira? Berapa lama dia kerja sama kita? Tolong pergi ke sana, tolong tolong ke sana sebentar Jo. Saya dengar Pak, tapi Bapak yang pergi seorang. Apa mula Bapak punya kaki masuk mula saya. Gimana kira-kira? Berapa lama orang seperti itu dengan kita? Yahudi, Tuhan dibegitukannya, Nabi dibegitukannya. Ada bos, ada atasan, ada pimpinan, ada Nabi, ada Allah. Mana yang lebih tinggi? Pastilah Nabi dan Allah Subhanahu wa taala. Yahudi itu Nabi dan Allah, Allah dan Rasulnya dibegitukan sama dia. Nah, itulah yang kita pahami dari makna ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-maghdub itu Yahudi. Apa arti al-maghdub? Ada kaum yang dimarah Allah dari dulu sampai sekarang sampai kiamat. Yahudi. Kenapa? Karena dia begitu. Al-maghdub itu begitu. Itu asalnya. Dan kita baca setiap salat. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan orang-orang yang kau murkai. Berarti dari dulu Allah murka ke mereka sampai hari ini dan sampai kiamat nanti. Kenapa? Karena inilah orang yang paling cerdas sedunia, IQ-nya, tapi rusak qalbunya. Dan jangan heran saat ini umat Islam yang seperti itu ada. Cerdas IQ-nya, rusak qalbu. IQ cerdas, qalbu rusak. Bukan tak tahu dengan Quran, tahu, tapi sami'na wa asaina. Kami dengar, kami langgar. Ya, itu kan Quran. Ya lain tentu dia mau tapi kalau dipakai-pakai mana kamu udah selesai urusan. Ada yang seperti itu, jangan dibilang tak ada. Bu, ini bagaimana nih kok urus surat satu lembar aja saya mesti bayar? Ya di sekolah ada binti untuk cetak-cetak dawat printer lah, doi kan itu benar. Kantor 2 lantai kami masuk, minta surat 1 lembar, dipegang-pegang aja surat, tak dikasih ya kita. Ini gimana caranya supaya surat pindah ke tangan kita? Rupanya ada kebiasaan apa di sana? Kebiasaan kalau mau ambil surat dari kantor itu harus meninggalkan uang. Ini uang apa nih? Dia kerja di situ sebagai pegawai, sudah digaji negara, operasional sudah dari APBN. Lalu kita minta katanya tak ada biaya di kantor ini untuk dawat tinta print 1 lembar. Biasanya berapa orang bayar di sini Bu? Ya terserah seikhlasnya. Mana ada sogok yang ikhlas? Mana ceritanya nih? Ilaha illallah. Naik emosi kita begini kan? Tapi kalau seperti ini keadaannya, mereka wajib melayani. Mereka wajib membuatkan kita surat. Dan kita perlu surat itu. Ketika meminta hak kita, dia minta sogok, maka ulama mengatakan beri. Karena itu bukan sogok. Dia yang akan disiksa Allah, kamu hanya mengambil hakmu yang terzalimi. Maka kami kan
juga bagaimana supaya surat itu dapat tapi dia seperti kita beri pelajaran. Seikhlasnya Bu, iya kan? Iyalah Bu, insya Allah. Awak kan waktu itu bukan kebetulan tahu bahwa di saku ini ada 10.000. Bakar tapi bakar begitu kan? Iyalah Bu, insya Allah. Sore dapat, itu dibukanya langsung hilang senyumnya. Tadinya dia gembira dikasih juga, akhirnya kita kalah, begitu kan katanya. Tapi begitu melihat 10.000 hilang senyumnya. Yang kami langsung keluar kan? Enggak, begitu kita salam surat dapat. Surat dapat kita kabur dan kita tahu sempat melihat bagaimana ketika dia lihat 10.000 hancur mukanya. Dia udah senang kan? Rupanya mungkin biasanya lebih dari itu orang asing. Kita tak mau kan? Baca hadisnya sama-sama. Ar-Rashi wal Murtashi la'ana Rasul sallallahu alaihi wasallam. La'ana Rasul ar-Rashi wal Murtashi. Itu terlaknat. Menyogok dan menerima sogok dilaknat. Dilaknat apa makna dilaknat? Benci. Dilaknat itu tak dapat rahmat. Dilaknat itu tak dapat rahmat. Dilaknat itu tak dapat rahmat. Rahmat syarat masuk surga. Rahmat syarat masuk surga. Laknat tak dapat rahmat. Rahmat syarat masuk surga. Laknat tak dapat rahmat. Maka orang terlaknat boleh disebut itu? Oh boleh. Orang terlaknat tak dapat rahmat. Rahmat syarat masuk surga. Maka kalau tak dapat rahmat, jangankan untuk berlama-lama di surga, masuk pun tak dapat izin. Dan makna laknat satu lagi dijauhkan. Oh ternyata bukan hanya tak boleh masuk surga, dijauhkan dari surga. Dan kita tahu kan tempat di sana nanti cuma 2. Kalau tidak di surga, pakai kata pasti Pak Bu. Kalau tidak di surga, kadang-kadang ini perlu kita kuatkan, dekatkan mulut ke mic sedikit. Kalau tak masuk surga, pasti. Itu yang kita takut itu. Sudahlah di dunia cok paniang, kalian maki-maki lo ketika karajo, tindak lo sesuai apa pendapatan jo karajo yang lama gue, bini sakit-sakit lo, anak bapak karo lo, mati basua, kan payah tu. Awak ini barangkali, awak ini sekalinya. Penutup kajian pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan pertemuan yang akan datang kita masuk bab 2. Bab 2 bab syifa. Bab syifa apa? Bab syifa. Bagaimana Al-Quran menyembuhkan penyakit di dalam dada. Nanti kita akan cerita penyakit di dalam dada itu mulai dari yang paling parah, yang paling kronis, namanya kemusyrikan, kekafiran, kemunafikan. Bawahnya sedikit ada kefasikan. Lalu kemudian semua itu tercover dalam kesombongan. Nah, itu nanti kita pada kesempatan yang akan datang. Kesempatan yang sekarang kita tutup dengan sebuah kisah nyata. Hari Sabtu yang lalu, hari Sabtu kemarin, betul kemarin Sabtu, kami mengisi di sebuah masjid di daerah Siteba sana. Ustaz tolong isi subuh mubarakah di sini. Mendadak ini Pak, udah, iya. Besok tolong isi acaranya dekat rumah Pak Zul, Kepala Bank Nagari. Ada yang kenal dekat sana, Pak Zul Bank Nagari. Nah, dekat rumah Pak Zul itu. Pak Zul itu kami di sini, beliau duduk dekat sana. Tawadhu juga ya. Orang besar duduk habis subuh lama-lama, biasanya kan habis subuh biasanya sibuk aja tuh orang besar ini duduk gitu. Alhamdulillah. Mungkin karena hari Sabtu kali ya. Lalu kemudian kita bercerita tentang hijrah. Nggak tahu kenapa tiba-tiba Allah seperti memberikan kami kepeleset lidah. Ceritalah tentang kenyataan akhir-akhir ini banyak kejadian tak terduga dan atau kematian mendadak yang paling mengguncang dunia. Itu the blast on Lebanon. Ada ledakan yang dahsyat sekali di Lebanon. Itu kan
Ada yang kita menduga di tahun 2020 di negeri yang aman kemudian ada ledakan sebesar itu. Terserah kesalahan siapa atau bagaimana, tapi yang terenggut nyawanya, yang kemudian tanpa persiapan mati itu berapa orang? Ramai sekali. Nggak ada yang menduga bahwa akan berangkat pagi itu, sore itu jam 6 lewat kan. Begitu juga di tempat kita, di handphone kami alhamdulillah karena banyak murid juga, itu ribuan nomor ada di sini. Jadi update status dan lain segala macam itu kami dapat. Ya Allah, meninggal si fulan. Ya Allah, meninggal si fulan. Ya Allah, meninggal si fulan. Ini kenapa kayak mendadak begini meninggalnya? Maka hadirin, di tahun 1442 Hijriah ini marilah kita memohon kepada Allah, kalaupun kita akan mati, semoga kematian kita adalah kematian yang dirahmati. Dosa kita sudah diampuni semuanya, amal kita sudah diterima semuanya, pahala kita sudah disempurnakan oleh Allah, dan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Orang-orang senang kepada kita, sudah memaafkan kita, hutang-hutang kita sudah lunas. Kira-kira kami bilang seperti itu, supaya nanti kita berangkat itu betul-betul kita senang, orang lain tidak ada yang terbeban sepeninggal kita dan lain sebagainya. Selesai tausiah 6:30, seperti sekarang juga jamnya, tapi 6:30 gitu. 6:30 pagi sudah selesai. Begitu kami selesai, kami buka handphone dalam mobil. Salah seorang murid terbaik kami yang pernah ngaji di Steba itu sejak tahun 2012-an kalau nggak salah, dia sudah mulai ngaji, sampai akhirnya sekira setahun 2 tahun yang lalu itu istirahat mengaji karena diterima mengajar di sekolah Ustaz Al-Fishan, sekolah Darul Iman. Namanya Ustazah Asra Yanfi. Kami kenal beliau sebagai orang yang serius dan sungguh-sungguh dalam belajar Quran. Tidak hanya itu, orang tuanya, suaminya, anaknya, sepupunya, iparnya, itu kayak ditarik semua ngaji di tempat kami. Kami melihat ini orang yang sungguh-sungguh dengan Quran, dan Allah berikan hasil di antaranya adalah bahwa diterima di sekolahnya Ustaz Al-Fisham di Darul Iman itu, dan menjadi salah satu ustazah yang menjadi rujukan Qurannya. Berarti bagus ya. Sedang mengajar online hari Selasa, sakit perut, muntah, pingsan. Ya, sedang mengajar online, sakit perut, muntah, pingsan. Lalu ustazah itu dilarikan ke Ibnu Sina sini. Cuma mungkin sedang agak padat atau bagaimana, agak lambat penanganannya, sedangkan di emergensi dilarikan ke BMC. Dilarikan ke BMC hari Selasa itu, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu setelah subuh, waktu kami tausiah itu ternyata beliau meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetapi ada kisah di balik itu. Yang menunggunya ketika akan meninggal itu suaminya, Bang Yul juga namanya. Bang Yul yang mengundang kami tausiah, Bang Yul. Tapi Yul yang satu lagi, yang ini yang ngaji sama kami ini namanya Bang Yul juga, Yul Maiza. Nah, istrinya ini yang kita sebut rajin mengaji itu, ternyata sebelum meninggal minta Quran. Ini yang mau kita ceritakan. Sebelum meninggal minta Quran. Coba bayangkan, itu waktu sudah mau meninggal itu, di sanalah saatnya setan dan iblis dan setan beserta semua prajurit-prajurit terbaiknya datang menggoda. Tapi ternyata ustazah kita ini, murid kita ini yang sekarang sudah jadi ustazah itu, di saat banyaknya setan yang datang itu tidak terpengaruh. Allahu Akbar. Sehingga yang dia ingat di akhir hayatnya adalah, tolong kasih saya Quran. Lalu kemudian suaminya memberi Quran. Lalu kemudian dia mulai membaca. Dibacanya beberapa ayat, lalu meninggal. Kami sampaikan cerita ini karena kami pun masih ragu. Kami dulu yang mengajar beliau, tapi entahlah kematian kami seperti apa itu. Iya kan? Tapi kira-kira bagaimana? Ada orang meninggal setelah membaca Quran. Dia minta Quran, dia baca Quran, dia meninggal. Kira-kira lah husnul khatimah atau su'ul khatimah. Allah mati atau meninggal atau wafat sedang beribadah, sedang sholat,
sedang sujud, sedang zikir, sedang mengaji, Masya Allah. Kematian kita nanti seperti apa? Kita. Kematian kita nanti seperti apa? Agak tegak. Bilang kudua kami ini sekarang agak kurang nyaman ya. Karena membayangkan, ya Allah, bagaimana nanti akhir hidup saya? Akhirnya, apakah ada jaminan Ustaz wajib masuk surga? Ada, langsung rusak suara kan? Ada jaminan Ustaz wajib masuk surga, bisa? Atau orang-orang yang banyak uang wajib masuk surga karena bisa bayar malaikat penjaganya? Atau karena ada orang dalam di sana, bisa? Mana ada orang dalam untuk urusan surga neraka? Enggak ada kan? Oh, kita orang kota pasti masuk surga? Atau orang kampung yang pasti masuk surga? Enggak ada juga. Maka untuk kita punya kabar dari Quran, siapa yang akan dimasukkan ke surga? Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari itu ketika manusia pulang kepada Allah, tidak lagi bermanfaat. Malun, harta benda dunia semuanya tak ada manfaat. Tak ada manfaat. Wala banun, dan siapapun yang akan menolong kita, mulai dari orang-orang terdekat kita sampai siapa yang bisa kita bayar di dunia, mau nolong kita nggak bisa, dia aja susah nanti. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang pulang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Selamat dari apa? Itu pelajaran yang akan datang, ya kan? Dari kemusyrikan, dari kekafiran, naik lagi yang lebih parah dari kemusyrikan, yang parah sekali dari kemunafikan, turun ke bawah ada kefasikan, ada kesombongan dan lain sebagainya. Sudah bunyi alarmnya. Pas pula alhamdulillah, kita sambung di kesempatan yang akan datang insyaallah. Kita baca hamdalah sama-sama. Alhamdulillah. Kita sempurnakan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma akhlisna fi kulli amal. Allahumma akhlisna fi kulli amal. Allahumma akhlisna fi kulli amal. Ya Allah, rahmati kami dunia akhirat dan jadikan kami ikhlas dalam setiap amalan. Ikhlas dalam setiap amalan. Ikhlas dalam setiap amalan. Ya Rabbana, balasan darimu besar, balasan dari manusia kecil, balasan darimu berlipat ganda, balasan dari manusia tidak pernah memuaskan hati, balasan darimu luar biasa. Bahkan engkau dengan amal yang sedikit memberikan sesuatu yang lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Maafkanlah kami kalau selama ini pernah berharap kepada selain darimu, dan setelah ini jadikanlah hati kami hanya terpaut meminta dan memohon kepadamu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbana, inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Berikan kami ridha dan syurgamu ya Allah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dan kami berlindung kepadamu dari murkamu, dari marahmu, dan dari nerakamu, karena kami tidak sanggup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.